Setiap orang di dunia ini pasti memiliki harapan untuk hidup berkecukupan, memiliki rezeki yang cukup, dan bisa memenuhi kebutuhan dirinya serta orang-orang tercinta. Namun, tidak semua rezeki datang dengan cara yang sama. Ada yang harus bekerja keras dari pagi hingga malam, ada pula yang terlihat seperti dipanggil oleh rezeki itu sendiri. Perjalanan setiap manusia dalam menggapai rezeki begitu unik dan tak bisa disamaratakan. Satu hal yang pasti, rezeki bukan hanya tentang uang, tetapi juga mencakup kesehatan, hubungan yang harmonis, kesempatan yang tepat, hingga ketenangan batin yang sulit dinilai dengan materi. Di balik usaha keras yang dilakukan setiap hari, tersimpan harapan bahwa apa yang kita tanam akan membuahkan hasil. Kita percaya bahwa kerja keras akan membawa hasil, bahwa tindakan baik akan berbuah baik, dan bahwa kesabaran akan berujung pada ganjaran yang setimpal. Tetapi seringkali hidup tak berjalan lurus sesuai rencana. Ada kalanya kita sudah merasa berjuang habis-habisan, namun rezeki yang diharapkan belum kunjung datang. Di saat seperti itulah, keyakinan kita diuji, dan pemahaman kita tentang rezeki perlu diperluas, bahwa bukan hanya kita yang punya cara mengejar rezeki, tetapi rezeki pun memiliki jalannya sendiri untuk mendatangi kita. Rezeki bisa datang dari arah yang tidak terduga. Mungkin kita niat membantu orang lain, lalu di kemudian hari kebaikan itu kembali dalam bentuk yang berbeda. Atau mungkin kita kehilangan satu kesempatan, tapi justru dibukakan jalan menuju hal yang lebih baik. Dalam banyak kejadian, rezeki bukan tentang kita mampu menjemputnya secara langsung, melainkan tentang bagaimana kita memposisikan diri untuk layak menerimanya. Ketika kita jujur, disiplin, dan rendah hati, kita seperti memancarkan sinyal yang mengundang datangnya rezeki dalam bentuk dan waktu yang paling tepat. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil akhir dan lupa bahwa proses pun adalah bagian dari rezeki. Belajar dari kegagalan, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, atau diberi waktu untuk merenung adalah rezeki yang tak terlihat tetapi sangat berarti. Kadang kita menilai rezeki hanya dari apa yang terlihat oleh mata dan terukur oleh angka, padahal keberlimpahan itu bisa juga hadir lewat hal-hal sederhana. Senyum yang tulus, hati yang damai, atau tubuh yang masih diberi kekuatan untuk bergerak. Melihat rezeki dengan sudut pandang yang lebih luas membuat kita lebih bersyukur dan tidak mudah menyerah. Kita tidak selalu tahu bagaimana rezeki akan menghampiri. Bisa jadi lewat tangan orang asing, lewat peluang yang tidak kita duga, atau lewat kejadian yang awalnya tampak menyakitkan. Tetapi saat kita membuka hati dan pikiran, kita akan menyadari bahwa hidup ini dipenuhi dengan keajaiban kecil yang membentuk rangkaian rezeki. Ada hal-hal yang terjadi bukan karena kita kejar, tapi karena kita sudah disiapkan untuk menerimanya. Dalam kebijaksanaan semesta, tidak semua rezeki harus datang melalui kerja keras. Sebagian datang sebagai bentuk kasih sayang Tuhan yang melihat kesungguhan hati kita. Maka dari itu, penting untuk memahami bahwa hubungan antara kita dan rezeki bersifat timbal balik. Kita boleh merancang strategi, berusaha keras, dan menyiapkan diri sebaik mungkin. Tapi kita juga perlu percaya bahwa ada mekanisme kehidupan yang tak sepenuhnya bisa dikendalikan. Rezeki punya caranya sendiri untuk menemukan siapa yang pantas menerimanya. Tugas kita bukan hanya berlari mengejarnya tanpa henti, tetapi juga memastikan diri kita layak saat rezeki itu datang mengetuk pintu. Inilah keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, antara manusia yang berusaha dan Tuhan yang menentukan. Setiap manusia pada dasarnya memiliki peran aktif dalam membuka pintu rezekinya sendiri. Ketika seseorang memiliki tekad kuat, disiplin tinggi, dan semangat pantang menyerah, maka segala potensi yang dimilikinya akan diarahkan menuju pencapaian yang nyata. Usaha yang dilakukan tidak selalu harus besar atau spektakuler. Terkadang langkah kecil yang konsisten justru menjadi fondasi kuat dalam membangun masa depan yang sejahtera. Rezeki yang kita dapatkan seringkali merupakan hasil akumulasi dari kerja keras kita, dari keberanian kita mengambil keputusan yang tepat, serta dari keikhlasan kita dalam menjalani proses yang panjang dan penuh tantangan. Namun, tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Ada kalanya kita merasa sudah mengerahkan seluruh tenaga, tetapi rezeki belum juga datang seperti yang diharapkan. Pada titik ini, kesabaran dan ketekunan menjadi ujian utama. Proses menggapai rezeki tidak selalu lurus, kadang jalannya berliku, penuh rintangan, dan membutuhkan pengorbanan yang tak sedikit. Tetapi percayalah, semesta mencatat setiap usaha yang tulus.
Tidak ada kerja keras yang sia-sia jika dijalani dengan hati yang bersih dan niat yang benar. Rezeki mungkin datang tidak sekarang, tapi ia akan hadir pada waktu yang paling tepat. Usaha manusia untuk meraih rezeki juga mencerminkan seberapa besar ia menghargai kehidupan dan tanggung jawabnya. Orang yang giat bekerja, yang terus belajar dan memperbaiki diri, sejatinya sedang membangun wadah untuk menerima rezeki lebih besar. Ketika seseorang mampu memantaskan diri, baik dari sisi keahlian, sikap, maupun mentalitas, maka rezeki pun akan lebih mudah mengalir kepadanya. Jadi, memahami bahwa rezeki adalah hasil dari usaha berarti kita perlu terus bergerak, terus bertumbuh, dan tidak pernah berhenti memperbaiki kualitas hidup kita dari waktu ke waktu. Kehidupan ini bekerja dengan prinsip sebab akibat. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jika kita menanam kebaikan, baik dalam bentuk bantuan, kejujuran, maupun ketulusan hati, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah rezeki. Konsep karma mengajarkan bahwa tindakan kita hari ini akan membentuk masa depan kita. Rezeki yang datang bukan sekadar hasil kerja keras secara fisik, melainkan juga pantulan dari energi dan niat yang kita pancarkan kepada dunia. Semakin positif tindakan dan pikiran kita, semakin terbuka pula jalan rezeki dalam kehidupan. Tak jarang orang mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah mereka bayangkan, sebagai balasan atas perbuatan baik di masa lalu. Bisa jadi, seseorang yang pernah kita bantu secara tulus tanpa pamrih, di kemudian hari menjadi jalan datangnya rezeki yang besar. Atau mungkin kebaikan kecil yang dulu kita lakukan menjadi alasan semesta memudahkan langkah-langkah kita. Karma bekerja dengan cara yang sering tak terlihat, namun dampaknya nyata. Ia tidak hanya membalas dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk peluang, perlindungan, dan ketenangan batin yang sulit dibeli dengan uang. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk senantiasa menjaga niat dan perbuatan. Jangan pernah meremehkan kebaikan, sekecil apapun itu. Rezeki sejati tidak selalu datang dari kerja keras semata, tapi juga dari hati yang bersih dan tindakan yang jujur. Ketika kita menanam kebajikan secara konsisten, hidup akan membalasnya dalam waktu dan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Maka dalam menggapai rezeki, jangan hanya sibuk mengejar, tapi juga perhatikan apa yang kita beri kepada dunia. Karena sesungguhnya, dunia akan memberi kita kembali, sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Tidak semua kejadian dalam hidup harus kita pahami secara langsung. Ada hal-hal yang pada awalnya tampak seperti musibah atau kegagalan, tetapi ternyata menyimpan rezeki yang lebih besar di baliknya. Kehilangan pekerjaan bisa jadi membuat kita menemukan karir baru yang lebih baik. Ditolaknya sebuah kesempatan bisa jadi menyelamatkan kita dari bahaya yang tak terlihat. Dalam setiap peristiwa, sesungguhnya tersimpan hikmah yang tak selalu tampak di permukaan. Jika kita cukup sabar dan mau merenung, maka kita akan melihat bahwa banyak hal dalam hidup ini sebenarnya sedang menuntun kita ke arah yang lebih baik, bahkan tanpa kita sadari sebelumnya. Ketika kita mempercayai bahwa semua yang terjadi memiliki maksud tertentu, maka kita tidak akan mudah putus asa saat menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan. Kita akan belajar melihat hidup secara lebih luas, tidak hanya dari kacamata materi atau keberhasilan semata, tetapi juga dari sudut pandang pembelajaran dan pertumbuhan. Rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk yang langsung bisa kita nikmati. Terkadang ia datang dalam bentuk ujian, dalam bentuk orang-orang yang sulit, atau dalam bentuk kegagalan yang menyakitkan. Namun, semua itu sesungguhnya adalah proses pendewasaan yang akan membuka pintu-pintu rezeki yang lebih besar di masa depan. Belajar menemukan makna di balik setiap kejadian akan menjadikan hati kita lebih tenang dan pikiran kita lebih bijak. Kita tidak akan lagi merasa dikejar-kejar oleh target duniawi, karena kita sadar bahwa rezeki yang sejati adalah yang membawa manfaat dan keberkahan. Dengan memahami hikmah di balik peristiwa, kita belajar bahwa rezeki tidak selalu datang saat kita ingin, tapi datang saat kita siap. Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses. Karena sesungguhnya, proses itulah yang mematangkan kita agar sanggup menerima rezeki dalam bentuk terbaiknya. Seringkali, orang mengira bahwa semakin besar penghasilan, semakin sejahtera hidupnya. Namun kenyataannya, rezeki bukan hanya soal jumlah yang masuk, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Kesadaran finansial adalah bagian penting dari perjalanan rezeki.
Banyak orang yang mendapatkan penghasilan besar tetapi tetap merasa kekurangan karena tidak memiliki perencanaan yang baik. Sebaliknya, ada pula yang hidup sederhana namun cukup dan bahagia karena mampu mengelola rezeki dengan bijaksana. Jadi, rezeki yang datang perlu diimbangi dengan kesadaran dalam mengatur, menyimpan, dan memanfaatkannya secara cerdas. Kebijaksanaan finansial berarti kita mampu menyeimbangkan antara kebutuhan, keinginan, dan tanggung jawab masa depan. Kita belajar menunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang. Kita juga lebih peka terhadap godaan konsumtif yang bisa menggerus tabungan dan investasi yang seharusnya disiapkan. Dalam banyak kasus, orang merasa kekurangan bukan karena rezekinya kurang, tetapi karena cara hidupnya tidak sejalan dengan pengelolaan yang sehat. Maka dari itu, rezeki yang kita peroleh harus dirawat dan dipertahankan, bukan hanya dihabiskan untuk kepuasan sesaat. Selain itu, kebijaksanaan finansial juga mencakup sikap berbagi dan berinvestasi pada hal-hal yang memberi manfaat berkelanjutan. Kita tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu sesama, untuk pendidikan, dan untuk masa depan yang lebih baik. Dalam hal ini, rezeki bukan lagi sekadar alat pemuas kebutuhan pribadi, tetapi menjadi sarana membangun nilai dan memberi dampak positif. Orang yang memiliki kesadaran dan kebijaksanaan finansial akan lebih mampu mempertahankan rezeki dalam jangka panjang, karena ia tahu bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang datang, tapi juga tentang bagaimana ia diperlakukan. Di balik setiap usaha yang dilakukan manusia, selalu ada dimensi spiritual yang tidak bisa diabaikan. Doa adalah salah satu bentuk komunikasi terdalam antara manusia dengan Tuhannya, dan dalam konteks rezeki, doa bukan hanya permintaan, melainkan bentuk penyerahan dan keyakinan bahwa segala sesuatu datang dari kehendak Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, ia sedang menghubungkan dirinya dengan sumber kekuatan yang tak terbatas. Ia meyakini bahwa meskipun usaha sudah dilakukan dengan maksimal, tetap ada kuasa Tuhan yang menjadi penentu akhir dari hasil yang akan diterimanya. Doa memberi kekuatan batin untuk tetap tenang dalam penantian dan memberi arah dalam bertindak. Selain doa, kepercayaan juga menjadi fondasi penting dalam menerima rezeki dengan lapang dada. Keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha adalah sumber semangat yang luar biasa. Orang yang percaya bahwa hidupnya berada dalam pengawasan Tuhan tidak akan mudah panik saat menghadapi kesulitan. Ia tetap bergerak, tetap berusaha, tapi juga tahu kapan harus berserah. Kombinasi antara usaha yang nyata dan kepercayaan yang kokoh akan menciptakan ketenangan batin yang justru memudahkan datangnya rezeki. Karena dalam ketenangan itu, seseorang bisa berpikir jernih, melihat peluang, dan mengambil keputusan yang tepat. Lebih dari sekadar rutinitas spiritual, doa dan kepercayaan juga membentuk pola pikir yang positif dan penuh harapan. Saat seseorang berdoa dan percaya, ia akan lebih mampu melihat sisi baik dalam segala hal, tidak mudah mengeluh, dan lebih banyak bersyukur. Rasa syukur inilah yang menjadi magnet datangnya keberkahan. Dalam banyak kisah, rezeki datang justru pada saat seseorang sudah pasrah, namun tetap menjaga ikhtiarnya. Ini menunjukkan bahwa dalam menggapai rezeki, penting bagi kita untuk tidak hanya mengandalkan logika dan strategi, tetapi juga membuka ruang bagi kekuatan spiritual untuk bekerja dalam kehidupan kita. Salah satu cara agar rezeki terus mengalir adalah dengan tidak menahannya hanya untuk diri sendiri. Prinsip hidup seperti air mengajarkan kita bahwa rezeki yang dibagikan akan terus mengalir dan memberi kehidupan, sementara rezeki yang ditimbun berisiko menjadi tergenang dan kehilangan maknanya. Ketika kita memberi kepada sesama, entah dalam bentuk uang, makanan, ilmu, atau tenaga, kita sesungguhnya sedang memperluas saluran rezeki, baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Memberi bukan hanya bentuk empati sosial, tapi juga merupakan investasi spiritual yang hasilnya bisa kembali dalam bentuk keberkahan yang tak terduga. Berbagi juga mengajarkan kita untuk tidak terikat pada materi. Saat kita mau membagikan sebagian dari apa yang kita miliki, kita sedang menegaskan bahwa hidup bukan hanya tentang mengumpulkan, tapi juga tentang menyebarkan manfaat. Banyak orang merasa rezekinya sempit bukan karena kurangnya pendapatan, tetapi karena terlalu banyak menggenggam. Padahal, dengan berbagi, hati menjadi lapang, jiwa menjadi tenang, dan kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan sekitar. Kepedulian terhadap sesama membuka pintu-pintu kebaikan yang baru,
termasuk pintu rejeki yang mungkin selama ini tertutup karena sifat egois atau ketakutan akan kekurangan. Lebih dari itu, rejeki yang diberi kepada orang lain seringkali membawa berkah yang berlipat ganda. Ada kekuatan tak kasat mata yang bekerja ketika seseorang memberi dengan ikhlas. Kehidupannya menjadi lebih ringan, jalannya lebih dipermudah, dan hubungannya dengan orang lain menjadi lebih harmonis. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tapi alam semesta mencatat setiap kebaikan yang kita lakukan. Maka, jika ingin rejeki kita terus tumbuh dan membawa manfaat, jangan pernah ragu untuk berbagi. Karena sesungguhnya, tangan yang memberi adalah tangan yang akan terus diisi kembali oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup, rejeki bukanlah sesuatu yang statis atau datang begitu saja tanpa alasan. Ia adalah hasil dari kombinasi antara usaha nyata, doa yang tulus, niat yang bersih, serta sikap kita terhadap sesama. Kita punya tanggung jawab untuk menjemput rejeki melalui kerja keras, ketekunan, dan strategi yang tepat, namun di sisi lain, kita juga perlu menyadari bahwa rejeki memiliki jalannya sendiri untuk sampai kepada kita. Ada kekuatan tak terlihat yang bekerja di luar kendali manusia, dan disitulah peran keyakinan dan sikap pasrah menjadi penting sebagai bentuk penerimaan atas skenario kehidupan yang lebih luas. Setiap tindakan baik, keikhlasan, serta kemampuan kita untuk bersyukur dan berbagi akan menjadi magnet yang mempercepat datangnya rejeki. Rejeki sejati tidak hanya terukur dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada diri sendiri dan orang lain. Ketika kita mampu mengelola rejeki dengan bijak, memperluasnya lewat kebaikan, dan memaknainya sebagai bentuk keberkahan, maka hidup pun terasa lebih berarti. Rejeki tidak selalu tentang uang, tapi tentang ketenangan, kesehatan, cinta, waktu, dan kesempatan yang datang tepat pada waktunya. Penutup dari semua ini adalah pemahaman bahwa hidup bukan hanya soal mengejar, tapi juga tentang memantaskan diri. Kita memang punya cara untuk menggapai rejeki, tapi rejeki juga punya cara untuk sampai kepada kita. Maka tugas kita adalah terus berusaha dengan hati yang jernih, membuka diri terhadap segala kemungkinan, dan tidak lupa untuk bersyukur dalam setiap langkah. Karena pada akhirnya, rejeki akan datang kepada siapapun yang siap menerimanya, bukan hanya secara materi, tapi juga secara mental, spiritual, dan emosional.